Halo, selamat sore Jasmine. Apa kabar? Sore, alhamdulillah baik, tapi akhir-akhir ini lagi nggak mood aja sih. Oh lah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi konseling, kita perkenalan dulu ya Jasmine. Perkenalkan, nama saya Vanessa Liandra. Biasa orang-orang panggil saya Anes. Tetapi pada konseling kali ini, pada pertemuan kali ini, fleksibel ya Jasmine untuk memanggil saya dengan sebutan Kak, Bu, atau yang lainnya. Jadi senyaman Jasmine aja ya. Baik Kak, sebelumnya perkenalkan juga nama saya Jasmine. Oke, nah sebelum kita mulai, kalau saya boleh tahu, Jasmine datang ke sini atas rekomendasi dari teman atau memang Jasmine mengetahui sendiri? Saya mengetahui sendiri sih Kak, dari sebuah brosur yang ada nama kakak dengan mitra konseling ini. Oke, nah sebelumnya apakah Jasmine sudah pernah melakukan konseling? Sebelumnya sih udah Kak, dengan mitra konseling lain, tapi dari konseling sebelumnya saya belum merasa puas atas treatment dan layanan yang diberikan oleh konseling di mitra sebelumnya. Baik, karena sebelumnya Jasmine sudah pernah pengalaman melakukan konseling walaupun tidak memuaskan, saya izin memberitahukan kembali kepada Jasmine mengenai konseling ya. Jadi pada pertemuan kali ini saya membebaskan Jasmine untuk sangat terbuka dengan saya. Terus saya sangat mengharapkan kalau Jasmine bisa lebih leluasa untuk menceritakan permasalahan yang sedang Jasmine alami. Lalu sebagai informasi, jadi konseling itu adalah tempat yang nyaman untuk individu mengekspresikan perasaannya, terus menyelesaikan permasalahannya. Jadi saya harap pada konseling kali ini Jasmine bisa lebih terbuka dengan saya dari pengalaman konseling Jasmine sebelumnya. Lalu Jasmine juga tidak perlu khawatir kalau apa yang Jasmine ceritakan kepada saya itu akan saya sebarluaskan. Nah, untuk hal tersebut Jasmine tidak perlu khawatir karena saya sudah memiliki kode etik yaitu asas kerahasiaan. Jadi Jasmine tidak perlu khawatir kalau cerita mengenai permasalahan Jasmine akan saya sebarluaskan karena ya tadi saya sudah memiliki asas kerahasiaan. Jadi Jasmine jangan tenang ya untuk nanti melakukan sesi konseling. Jasmine tidak perlu khawatir untuk hal tersebut. Baik Kak, saya harap juga sesi konseling kali ini bisa membuat saya lebih terbuka atas permasalahan yang saya miliki. Iya, nah sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya ingin memberitahu kepada Jasmine kalau hari ini saya hanya available untuk 45 menit ke depan. Apakah tidak apa-apa Jasmine? Tidak apa Kak, karena 45 menit menurut saya sudah cukup untuk sesi konseling pertama terkait permasalahan yang saya miliki. Oke, baik. Nah, nanti jika memang permasalahannya Jasmine belum selesai, kita bisa mengatur jadwal konseling selanjutnya. Oke. Nah, sesuai dengan pernyataan Jasmine di awal, kalau misalkan Jasmine sedang berada di dalam keadaan yang kurang baik, sedang berada di dalam mood yang kurang baik. Nah, kalau saya boleh tahu, apa yang ingin kamu bicarakan hari ini kepada saya? Saya ingin cerita tentang hubungan saya sih Kak dengan pasangan saya. Oke, apa yang sedang terjadi di dalam hubungan Jasmine dengan pasangan Jasmine? Akhir-akhir ini kita berdua saling bertengkar. Lalu saya sering kesal karena dia suka kurang peka. Dia juga kurang memberikan perhatian terhadap saya seperti yang saya harapkan. Baik, ketika perasaan kesal itu muncul di Jasmine, biasanya apa yang Jasmine akan lakukan? Saya sih lebih memilih diam Kak. Oke, diam seperti apa yang Jasmine pilih? Seperti tidak membalas chat, tidak mengangkat telepon,
dan juga kadang suka menghilang 1 sampai 2 hari. Baik, dari keterangan Jasmine, apa yang sebenarnya Jasmine harapkan ketika Jasmine melakukan hal tersebut? Saya sih ingin pasangan saya tuh jauh lebih sadar kalau saya sedang marah. Oke, jadi kamu ingin ya pasangan kamu lebih memahami bahwa ada sesuatu yang memang mengganggu Jasmine. Oke, saya mengerti dan memahami perasaan Jasmine. Dalam hubungan ini sebenarnya apa yang paling kamu inginkan? Saya sih ingin dia lebih perhatian dan berusaha memperbaiki kesalahannya. Juga saya ingin hubungan saya dan pasangan saya lebih hangat dan lebih saling memahami satu sama lain. Oke, jadi Jasmine ingin hubungan yang hangat dan saling memahami ya. Iya. Oke, nah ketika Jasmine mendiamkan pasangan Jasmine, bagaimana respon pasangan Jasmine terhadap kelakuan Jasmine tersebut? Awalnya sih dia suka menghubungi saya ya terkait saya suka mendiamkan dia, tapi akhir-akhir ini kadang dia juga suka ngediamin saya balik. Oh iya, nah bagaimana perasaan Jasmine ketika pasangan Jasmine lebih memilih untuk ikut dia? Sedih sih Kak, karena dia semakin jauh dan hubungan kita semakin renggang. Ya, saya mengerti sekali perasaan Jasmine. Jadi saat ini Jasmine sangat menginginkan hubungan yang dekat, tetapi karena kejadian tersebut, justru Jasmine merasa bahwa hubungan Jasmine dengan pasangan Jasmine itu semakin jauh. Betul Kak. Nah, ketika Jasmine memilih diam, apa sih yang biasanya Jasmine lakukan setelahnya? Apa yang terjadi setelahnya? Jadi kami berdua lebih sering salah paham satu sama lain. Kadang juga masalahnya bukannya mereda malah tambah besar. Oke, baik. Karena tadi sesuai dengan janji kita di awal, sesi konseling pada hari ini hanya 45 menit. Hari ini saya juga sangat apresiasi kamu karena kamu sudah cukup terbuka dengan saya, apalagi kamu memiliki pengalaman yang kurang puas dalam sesi konseling. Saya sangat apresiasi itu, dan saya hari ini mendengar dan menyimpulkan bahwa kamu tuh sangat menginginkan hubungan kamu dengan pasangan kamu tuh jadi hangat. Terus kamu juga menginginkan suatu hubungan yang dipahami, terus penuh kasih sayang, penuh perhatian, serta yang hangat. Nah, sementara ketika marah, Jasmine tuh lebih memilih untuk mendiamkan pasangan. Nah, karena sesi konseling kita sudah habis, pertemuan berikutnya kita akan melihat apakah cara Jasmine tersebut dapat membantu Jasmine untuk mendapatkan hubungan yang Jasmine inginkan. Baik Kak, semoga di sesi konseling selanjutnya saya bisa menemukan cara untuk membantu hubungan saya agar lebih hangat dan mereda masalahnya. Ya, saya juga sangat yakin kepada Jasmine. Jasmine bisa menyadari hal tersebut, menyadari dampak baik, dampak buruknya, atau menyadari hal tersebut baik atau tidak baik untuk Jasmine lakukan. Nah, saya juga yakin Jasmine bisa merubah hubungan Jasmine seperti yang Jasmine inginkan. Tetapi Jasmine juga harus ingat bahwa segala sesuatu hal tidak bisa selalu dikendalikan oleh diri Jasmine. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih sudah mengapresiasi saya dan sudah mendengar cerita atas masalah yang saya alami. Iya, terima kasih juga ya Jasmine, karena Jasmine sudah mempercayai saya untuk saya membantu Jasmine dalam menyelesaikan permasalahan Jasmine. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, sesi konseling kedua, saya available di hari Jumat pukul 9 sampai 10 pagi. Apakah Jasmine berkenan? Saya berkenan Kak, di hari Jumat minggu depan jam 9 sampai jam 10 pagi. Kebetulan di hari Jumat adalah jadwal libur kuliah saya. Oke, jadi kita sepakat ya akan melakukan konseling
Selanjutnya konseling kedua di hari Jumat pukul 9 sampai 10 pagi. Sekali lagi saya terima kasih ya Jasmine atas keterbukaan kamu hari ini, atas keberanian kamu untuk menceritakan permasalahan kamu kepada saya. Sekali lagi terima kasih ya Jasmine. Terima kasih juga ya Kak. Kalau begitu saya izin pamit. Iya, hati-hati ya Jasmine. Sampai bertemu kembali. Oke. Halo, selamat pagi Jasmine. Apa kabar? Pagi Kak, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah kita ketemu lagi ya Jasmine. Pada pertemuan sebelumnya, kamu kan mengatakan bahwa kamu sangat menginginkan hubungan yang hangat, yang saling memahami. Apakah masih sama? Masih Kak. Oke, mari kita lihat kembali ya Jasmine, kebiasaan yang biasanya kamu lakukan ketika kamu marah. Menurutmu, apakah mendiamkan pasangan itu akan membuatmu mendapatkan hubungan yang kamu inginkan? Enggak juga sih Kak. Oke, mengapa begitu? Karena setelah itu kami semakin jauh dan malah masalah kami tuh malah tambah besar bukan mereda. Oke, saya mengerti di dalam kondisi tersebut kamu akan merasakan hal yang tidak mengenakan. Nah, apakah pasangan Jasmine jadi lebih memahami perasaan Jasmine ketika kamu memilih untuk dia? Enggak selalu sih Kak, kadang dia malah bingung kenapa saya marah. Oke, jadi apakah perilaku mendiamkan pasangan kamu tersebut dapat membantu Jasmine dalam mendapatkan sebuah perhatian yang kamu inginkan? Sepertinya sih enggak Kak. Oke, jika tidak membantu ya, menurut Jasmine dampaknya tuh apa sih terhadap hubungan kalian berdua? Menurut saya sendiri dampaknya mungkin bisa jadi hubungan tersebut tidak sehat dan malah memperkeruh suasana. Oke, nah ketika Jasmine menyadari hal tersebut, apa sih yang akan muncul di dalam pikiran Jasmine? Saya sih merasanya saya harus mencari cara lain Kak untuk menyampaikan perasaan saya sendiri. Oke, nah menurut Jasmine, cara seperti apa sih yang memang mungkin bisa Jasmine lakukan untuk hal tersebut? Mungkin saya bisa mencoba mengatakan langsung bahwa saya kecewa atau sedih terhadap pasangan saya. Oke, nah kalau begitu bagaimana jika rasa marah Jasmine muncul dengan sangat kuat atau muncul lagi? Mungkin saya bisa menenangkan diri dulu sebelum saya berbicara pada pasangan saya. Oke, kedengarannya sangat masuk di akal ya Jasmine, dan saya mengerti apa keinginan kamu. Nah, jadi bukannya langsung menghilang atau memutuskan komunikasi ya terhadap pasangan. Ini ulang dari bagaimana ya? Oke, baik. Bagaimana jika rasa marah Jasmine muncul dengan sangat kuat? Mungkin pertama-tama saya bisa melakukan untuk menenangkan diri terlebih dahulu Kak sebelum saya berbicara kepada pasangan saya. Oke, kedengarannya sangat masuk di akal ya Jasmine, dan saya mengerti apa keinginan Jasmine. Jadi bukan langsung Jasmine menghilang atau memutuskan komunikasi ya kepada pasangan. Kak, Nah, apalagi sih yang bisa kamu lakukan untuk hal tersebut Jasmine? mungkin saya bisa menjelaskan alasan saya marah atau saya sedih daripada berharap dia menebak-nebak perasaan saya seperti apa. Nah, itu merupakan hal yang bagus, Jasmine. Nah, kalau saya boleh tahu, menurut Jasmine, apakah hal itu tuh lebih akan mendekatkan Jasmine pada hubungan yang memang Jasmine inginkan? Menurut saya iya Kak, karena dengan kita atau diri saya seperti itu, kami berdua bisa saling memahami satu sama lainnya. Oke, baik. Mari kita susun rencana yang lebih
spesifikasi ya Jasmine, ketika kamu merasakan kecewa pada pasangan kamu, apa yang akan kamu lakukan kepada pasangan kamu? Mungkin saya akan memberi waktu pada diri saya sendiri sekitar 30 menitan untuk menenangkan diri saya, baru saya akan eh, berbicara kepada pasangan saya. Oke, nah setelah hal tersebut Jasmine lakukan, apa yang akan kamu lakukan setelah tadi Jasmine akan memberi waktu kepada diri Jasmine terlebih dahulu? Mungkin setelah saya memberi waktu pada diri saya sendiri sekitar 30 menit itu, saya akan menghubunginya dan saya akan menjelaskan apa yang saya rasakan. Oke, apakah kamu akan tetap membalas pesan atau malah memberi kabar bahwa kamu tuh sedang membutuhkan waktu untuk diri kamu sendiri? Iya Kak, saya akan memberitahu bahwa saya sedang menenangkan diri saya, bukan menghilang seperti sebelumnya. Oke, dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin Jasmine dalam menjalankan rencana yang telah kita buat? Mungkin 8 sih Kak. Oke, kenapa 8? Apa yang membuat Jasmine yakin akan hal tersebut? Karena saya nggak mau pasangan saya atau hubungan saya dengan dia semakin renggang ke depannya. Oke, jadi bisa disimpulkan bahwa hari ini tuh kamu sudah cukup berkomitmen ya untuk tidak langsung mendiamkan pasangan kamu ketika kamu marah, terus memberikan waktu untuk menenangkan diri sendiri ketika memang kamu sedang overwhelmed atau sedang merasakan marah atau kecewa. Terus kamu akan menyampaikan perasaan kamu secara langsung ketika kamu memang sedang merasakan tidak enak, kamu langsung memberitahu pasangan kamu dengan membangun komunikasi yang lebih baik, serta kamu berkomitmen untuk tetap menjaga komunikasi kamu dengan pasangan kamu dengan baik, seperti itu. Betul Kak. Oke, nah bagaimana perasaan kamu, perasaan Jasmine setelah membuat rencana tersebut? Saya sih merasa lebih tenang Kak, dan lebih tahu apa yang harus saya lakukan dibanding sebelumnya yang saya lebih memilih diam dan menghindar selama 1 sampai 2 hari. Oke, alhamdulillah ya, saya senang sekali dengarnya dan saya sangat menghargai kesediaan kamu untuk bertanggung jawab dalam mengevaluasi perilaku Jasmine yang memang kurang baik untuk dilakukan, dan saya sangat mengapresiasi ya dan menghargai karena kamu sudah berani untuk mengambil tanggung jawab atas perubahan yang ingin kamu lakukan dan inginkan. Saya juga berterima kasih Kak, karena Kakak bisa membantu saya untuk membangun hubungan yang lebih sehat, yang sesuai yang saya inginkan, dan semoga dengan adanya sesi counseling ini saya bisa mengerti diri saya untuk menghadapi problem-problem yang ada di hubungan saya selanjutnya. Oke, semoga rencana yang kamu buat, yang kita susun tadi dapat membantu Jasmine ya, dan dapat membangun hubungan yang lebih sehat sesuai yang Jasmine inginkan. Dan sekali lagi saya sangat mengapresiasi keberanian Jasmine dalam terbuka dengan saya. Terus saya sangat mengapresiasi keberanian Jasmine untuk mengubah segala hal yang tidak baik menurut Jasmine, dan saya sangat mengapresiasi karena Jasmine telah menyadari perasaan Jasmine sendiri. Terima kasih sekali lagi ya Jasmine. Terima kasih juga ya Kak, kalau begitu saya izin pamit. Ya, mari saya antar.